Assalamualaikum teman-teman semua. Hai hai hai. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang strategi media promosi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi media promosi itu? Strategi media promosi atau strategi promosi adalah suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, layanan, atau brand mereka kepada target pasar sehingga tujuan meningkatkan penjualan dapat tercapai. Strategi media promosi tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan strategi promosi adalah mencapai berbagai hasil yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi dalam upaya pemasaran mereka. Tujuan-tujuan dari strategi media promosi tersebut yaitu antara lain, yang pertama untuk meningkatkan brand awareness. Salah satu tujuan utama dari strategi promosi adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek atau produk yang ditawarkan. Dengan meningkatkan brand awareness, perusahaan dapat menciptakan pengenalan yang lebih baik dan memperluas pangsa pasar mereka. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan penjualan. Strategi media promosi bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Melalui penggunaan taktik promosi yang tepat, perusahaan dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, baik melalui peningkatan motivasi atau melalui penawaran khusus, diskon atau hadiah. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar. Dengan menggunakan strategi promosi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka dengan menarik pelanggan dari pesaing atau dengan menjangkau segmen pasar baru. Tujuan ini mencakup perluasan dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Selanjutnya, untuk membangun brand image, strategi media promosi juga bertujuan untuk membangun citra merek yang kuat dan positif di mata konsumen. Dengan menggunakan pesan dan elemen promosi yang konsisten, perusahaan dapat membangun persepsi yang diinginkan tentang brand mereka, seperti kualitas, keandalan, inovasi, atau keberlanjutan. Selanjutnya, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi promosi juga dapat digunakan untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek atau perusahaan. Melalui program loyalitas, penawaran khusus atau komunikasi terus-menerus, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga meningkatkan retensi pelanggan dan mendapatkan dukungan mereka. Dan yang terakhir adalah mengedukasi konsumen. Strategi promosi dapat digunakan untuk mengedukasi konsumen tentang fitur, manfaat, atau penggunaan produk atau layanan baru. Dengan menyampaikan informasi yang relevan dan berharga, perusahaan dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai yang ditawarkan. Jadi, setiap perusahaan atau organisasi dapat memiliki kombinasi tujuan promosi yang berbeda tergantung pada strategi pemasaran mereka dan keadaan bisnis mereka. Penting untuk merencanakan strategi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai agar upaya promosi menjadi lebih efektif dan berhasil. Selanjutnya ada karakteristik strategi promosi. Yang pertama ada terintegrasi. Strategi yang efektif harus terintegrasi dengan elemen-elemen pemasaran lainnya, seperti strategi produk, harga, dan distribusi. Ini berarti pesan promosi harus dikonsisten dengan posisi merek dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua ada segmen pasar yang ditargetkan. Strategi promosi harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju, berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, atau perilaku konsumen. Perusahaan harus memahami kebutuhan, preferensi, dan kebiasaan konsumen dalam segmen tertentu untuk mengembangkan pesan yang efektif. Lalu yang ketiga ada tujuan spesifik. Setiap strategi promosi harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya, peningkatan kesadaran merek sebesar 20% dalam 6 bulan atau peningkatan penjualan sebesar 15% pada periode tertentu. Tujuan yang spesifik membantu dalam mengarahkan upaya promosi dan mengevaluasi keberhasilannya. Selanjutnya ada pesan yang relevan. Pesan promosi harus relevan dengan target pasar dan tujuan promosi. Pesan harus menekankan manfaat, keunggulan, atau nilai tambah produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga menarik perhatian dan mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya yang kelima ada pemilihan media yang tepat. Strategi promosi harus mempertimbangkan media yang paling efektif untuk mencapai target pasar.
Ini dapat mencakup media tradisional seperti iklan televisi, radio, cetak, atau media digital seperti situs web, media sosial, atau pemasaran konten. Pemilihan media harus didasarkan pada kebiasaan konsumen, tingkat jangkauan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada konsistensi. Jadi konsistensi itu penting untuk menjaga konsistensi dalam pesan promosi yang disampaikan melalui berbagai saluran. Pesan yang konsisten membantu membangun citra merek yang kuat dan memperkuat pengenalan merek di mata konsumen. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Strategi promosi harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya, data penjualan, pengakuan merek, dan tanggapan konsumen, atau penelitian pasar dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja promosi. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi promosi dapat disesuaikan atau ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi untuk memperhatikan karakteristik ini dalam merencanakan dan melaksanakan strategi promosi akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai hasil yang lebih baik dalam memasarkan produk atau layanan mereka. Media promosi terbagi menjadi dua, yaitu media promosi online dan offline. Yang pertama, kita akan membahas media promosi online. Apa sih media promosi online itu? Media promosi online adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis atau usaha secara online melalui internet. Lalu, di sini kita akan membahas beberapa contoh media promosi online. Yang pertama adalah social media ads. Ada banyak cara promosi yang bisa dilakukan dengan media sosial, mulai dari konten marketing hingga beriklan seperti Twitter ads. Lalu, yang kedua ada Google Ads. Media promosi yang satu ini juga dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis atau usaha yang kamu miliki dengan menargetkan keyword tertentu. Selanjutnya, ada e-commerce. Selain sebagai media transaksi jual beli, e-commerce juga bisa dijadikan sebagai media promosi yang cukup efektif. Selain itu, ada pula e-commerce yang menyediakan fitur live video di mana kita bisa mempromosikan produk secara langsung. Lalu, yang keempat ada email marketing, di mana kita bisa mempromosikan produk terbaru atau diskon melalui email. Biasanya, email marketing hanya bisa menargetkan pelanggan yang sudah pernah bertransaksi dengan kita. Hal ini karena kita akan membutuhkan data seperti alamat email untuk bisa mengirimkan mereka email marketing. Dan yang terakhir ada blog. Ketika seseorang ingin mencari tahu mengenai suatu produk atau layanan, seringkali yang mereka lakukan adalah searching melalui Google. Oleh karena itu, kita juga perlu menginformasikan produk melalui artikel dengan keyword tertentu yang sering dicari agar informasi tersebut mudah ditemukan. Lalu, kita akan membahas tentang keunggulan media promosi online. Media online sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, ada dapat menjangkau audiens yang ditargetkan dan spesifik maupun luas sekalipun sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, ada kepercayaan terhadap bisnis lebih kuat dengan adanya presensi digital yang baik. Lalu, yang ketiga ada interaksi yang lebih dinamis antara bisnis dan audiens. Dan yang terakhir, ada beberapa kanal media promosi online dapat digunakan secara gratis, namun perlu usaha lebih untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada media promosi offline. Media promosi offline disebut juga sebagai media konvensional yang tidak bergantung pada internet dalam penyebarannya. Beberapa ada media cetak dan juga ada media digital. Berikut adalah beberapa contoh media promosi offline. Yang pertama ada brosur dan pamflet. Brosur adalah helaian berukuran kecil yang berisi informasi yang dibutuhkan calon pelanggan terkait produk atau jasa tertentu. Media promosi cetak lainnya yang termasuk juga masuk dalam kelompok brosur adalah booklet, katalog, leaflet, flyer, dan kartu nama. Selanjutnya ada poster. Poster adalah media promosi ukuran besar, termasuk di dalamnya ada billboard, baliho, spanduk, dan banner. Media-media ini biasanya dipajang di pinggir jalan atau pusat keramaian yang memungkinkan untuk dibaca orang.
Dan yang ketiga ada merchandise. Promosi juga dapat dilakukan dengan merchandise atau barang-barang yang menggunakan logo atau gambar produk perusahaan. Beberapa benda yang umum dijadikan media promosi adalah kaos, payung, tote bag, topi, alat tulis, flash disk, botol air minum, hingga piring. Dan yang keempat, biasanya ada balon dan tenda promosi. Balon promosi biasanya berisi logo dan merek perusahaan yang diletakkan di atas gedung sehingga terlihat dari kejauhan. Sementara tenda promosi biasanya didirikan dalam event-event tertentu di mana perusahaan mendirikan stand and booth. Kemudian ada televisi. Media yang satu ini termasuk media promosi digital yang masih tetap menjadi pilihan berbagai brand, terutama produk harian. Konsep iklan secara repetisi membuat masyarakat menjadi sangat familiar dengan produk yang ditawarkan sehingga pasti akan membelinya. Dan yang terakhir ada radio. Meskipun tidak se-hype beberapa dekade lalu, radio masih terus mengudara dan senantiasa menjadi teman pengendara mobil. Oleh karena itu, radio pun masih tetap dijadikan media promosi meski tidak semua produk cocok dipromosikan lewat radio. Selanjutnya ada keunggulan media promosi offline. Yang pertama, meningkatkan brand awareness serta kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Yang kedua, ada mempermudah komunikasi dan interaksi langsung dengan konsumen. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam menjelaskan detail mengenai produk atau layanan kepada konsumen dan mampu menjangkau khalayak yang kurang familiar atau terpapar dengan internet. Oke, jadi berdasarkan materi tentang strategi media promosi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, strategi promosi merupakan rencana dan pendekatan yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk atau layanan kepada khalayak target. Tujuan utama dari strategi promosi adalah meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, membangun citra merek yang kuat, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Yang kedua, karakteristik strategi promosi yang penting meliputi integrasi dengan elemen pemasaran lainnya, penargetan segmen pasar yang tepat, penetapan tujuan yang spesifik, penyampaian pesan yang relevan, pemilihan media yang tepat, konsistensi dalam pesan promosi, dan evaluasi serta penyesuaian secara berkala. Yang ketiga, dengan memahami karakteristik dan klasifikasi strategi promosi, perusahaan atau organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan upaya promosi yang efektif untuk meningkatkan kesuksesan bisnis mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Namun, dalam menerapkan strategi promosi yang ampuh, tentunya harus didukung dengan anggaran keuangan yang cukup dan Anda harus bisa mengelola anggaran tersebut dengan baik. Dan itu tadi adalah pembahasan singkat dari kami tentang strategi media promosi. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.